Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partner. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang telah masuk ke channel saya dan menonton video-video saya. Semoga video-video tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan YouTube semuanya. Kali ini kita membahas tentang perikatan atau perjanjian atau kontrak yang terdapat di dalam buku ketiga KUH Perdata atau BW Burgerlijk-Wetboek. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita membahas dulu apa sih hukum perdata itu. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, apa hukum perdata itu? Hukum perdata adalah sering juga disebut dengan hukum privat, hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya, atau yang mengatur beberapa orang dengan beberapa orang lainnya. Jadi hukumnya di sini bersifat kebendaan, privat juga tentang orang. Nah, terkait dengan KUH Perdata atau BW tadi, Burgerlijk-Wetboek, terdapat 4 buku di dalam BW tersebut. Buku ke-1 itu buku tentang orang. Buku kedua itu buku tentang barang. Buku ketiga tentang perikatan. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Biasa kita sering bilangnya recht van personen, recht van zaken, recht van verbintenissen, bewijs en verzekering. Nah, kita sekarang adalah masuk ke dalam pembahasan buku ketiga. Nah, perikatan itu sering juga disebut perjanjian atau dipersamakan juga dengan kontrak. Itu secara hukumnya. Namun jika dikaji secara mendalam, sebenarnya perikatan itu adalah mengacu kepada hubungan hukum antara individu atau banyak orang dengan orang lainnya. Ini yang mengatur tentang warga negara. Kemudian kalau perjanjian itu adalah kesepakatan atau konsensus yang akan dibuat dalam suatu perjanjian yang nanti akhirnya tertuang di dalam kontrak. Nah, sebenarnya kontrak itu adalah aplikasi daripada perjanjian. Nah, bicara tentang perikatan dan perjanjian ini, Undang-Undang mengatur dalam pasal 1320 ada 4 syarat sah untuk mengadakan perjanjian. Ya, di sini pertama terkait dengan syarat sepakat mereka mengikatkan dirinya. Sepakat di sini artinya rela dan ikhlas terkait mereka mengikatkan diri dengan ketentuan dan pasal-pasal seperti apa yang mereka terapkan. Itu sepakat. Jadi memang perjanjian itu harus juga bersifat sesuai dengan ajas hukumnya adalah konsensualisme. Di sini adalah kesepakatan. Jadi unsur yang sangat penting di dalam sebuah perjanjian, kesepakatan. Namun kesepakatan itu tidaklah terjadi terhadap sepakat yang karena mereka misalnya dengan tipu muslihat, dengan paksaan, dengan tipuan, dengan kekerasan. Nah, itu tidak terpenuhi unsur sepakatnya di situ. Akan kita kaji mendalam. Kemudian kita masuk yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap di sini adalah orang yang boleh dan dapat melakukan perikatan. Orang-orang seperti apa? Itu orang-orang yang sehat dalam kata jasmani dan rohaninya, tidak dalam pengampuan, orang yang memang sehat. Kemudian orang yang berumur dewasa. Nah, barometer dewasa ini panjang undang-undang untuk membicarakannya. Kalau di dalam Undang-Undang Perdata sendiri itu dewasa telah berumur 21 tahun. Namun di Indonesia ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1
tahun 74 tentang perkawinan yang menyatakan usia dewasa itu adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun, dan barometernya adalah menikah. Jadi meskipun dia di bawah umur 16 tahun namun sudah menikah, berarti secara hukum di negara Indonesia ini dia telah dewasa, dapat untuk melakukan perjanjian. Jadi memang perjanjian ini dibuat dengan orang yang cakap. Nggak boleh kita berjanji dengan anak-anak, ya itu nggak boleh. Karena nanti ya dari pasal-pasal ini ya, butir pertama dan kedua ini adalah subjek. Jadi tentang orang yang membuat perjanjian, yang membuat kesepakatan itu. Nah kemudian yang ketiga, sesuatu hal tertentu. Sesuatu hal yang tertentu di sini adalah sesuatu hal yang jelas, kemudian nyata, dan diperbolehkan. Masuk kepada syarat sah yang keempat, sesuatu sebab yang halal. Karena perjanjian ini tidak dibolehkan terhadap hal-hal yang terlarang. Contohnya perjanjian jual beli bayi kayak gitu, jual beli organ tubuh, atau jual beli narkoba. Nah itu secara undang-undang itu tidak dianggap suatu perjanjian yang harus dipenuhi prestasinya. Jadi tidak ada wan prestasi ketika orang-orang berjanji terhadap penjualan narkoba. Itu tidak bisa, karena itu adalah suatu sebab yang haram, tidak dihalalkan oleh undang-undang. Nah, kemudian di sini masuk kepada ajas kebebasan berkontrak ya, pasal 1338. Ajas kebebasan berkontrak itu adalah segala kontrak diperbolehkan, segala jenis perjanjian diperbolehkan. Makanya ajasnya ajas terbuka. Apapun boleh diperjanjikan selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma adat di tempat di mana perjanjian itu dibuat. Begitu. Jadi di dalam pasal 1338, suatu perjanjian hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan kebiasaan atau undang-undang. Jadi kalau kita buat perjanjian, meskipun di dalam perjanjian itu mungkin tidak ada menyebutkan tentang terkait dengan kewajiban kita sebagaimana undang-undang menyatakan, tapi itu tetap berlaku, tetap berlaku. Nah, perjanjian ini juga merupakan sumber hukum ya, undang-undang bagi yang mereka mengikatkan dirinya terhadap perikatan atau perjanjian tersebut. Jadi adalah undang-undang bagi siapa yang dengan rela mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut. Itu jelas diatur ya, jelas diatur terkait dengan itu. Jadi setiap yang berkontrak, makanya setiap yang kontrak ini nantinya akan biasanya didaftarkan di pengadilan atau nanti akan jadi bukti di pengadilan terkait dengan gugatan-gugatan perdata. Namun meskipun perjanjian ini awalnya perdata, bisa juga berakhir dengan pidana. Tidak sedikit perjanjian ini semula awalnya ranahnya perdata, kemudian masuk pidana. Kenapa? Karena sebelum perjanjian tersebut sudah ada ya, itikat-itikat tidak baik dari salah satu yang berjanji. Apakah dia melakukan penggelapan atau penipuan terhadap apa yang ia janjikan gitu. Memang ini nanti agak sangat sulit mendudukkannya untuk jadi pidana. Namun dengan kekuatan argumentasi kita ini bisa duduk. Namun kita harus mampu membuktikan bahwa itikat tidak baik dari salah satu yang membuat perjanjian tersebut dari awal perjanjian. Karena kalau dari awal perjanjian dia berjalan baik, prestasi dia lakukan, semua dia lakukan, nanti adalah ujungnya bagaimana cara menyelesaikan, akhirnya ke perdata juga muaranya. Karena adalah pilihan daripada
yang membuat perjanjian, domisili hukum mana yang akan ditunjuk mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian harus paham bagaimana undang-undang menyebutkan seperti yang tadi saya sampaikan 1320 itu harus benar dipahami. Sepakatnya seperti apa, kemudian Anda melakukannya perjanjian dengan siapa, umur berapa, cakap atau tidak, itu harus jelas. Kemudian objek yang diperjanjikan juga harus jelas. Dan itu benar-benar dibolehkan oleh hukum. Dalam hal ini sering juga ya perempuan, ibu-ibu yang membuat perjanjian. Sebenarnya ketika ibu-ibu sudah berumah tangga itu adalah dia di bawah kriteria suaminya, dia harus mengikutkan suaminya harusnya untuk sepengetahuan untuk perjanjian-perjanjian tersebut. Dikhawatirkan perjanjian tersebut akan ada one prestasi ya. Jadi dia tidak melaksanakan apa yang harus diperjanjikan dalam undang-undang tersebut. Itu perjanjian yang dibuat mereka itu adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, kemudian contoh aplikasi daripada perjanjian ini luas seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Ajasnya adalah ajas terbuka, karena kita bicara tentang perdata ini banyak yang boleh, penafsiran hukumnya tuh banyak. Ada sosiologis, ada analogis, banyak perjanjian apanya untuk penafsiran. Namun kalau untuk hukum pidana memang tidak boleh selain tata bahasa atau gramatikal. Jadi apa bunyi undang-undang saja, dia melekatnya benar-benar secara utuh. Nah, kalau perdata ini bagaimana kita bisa menafsirkan kejadian-kejadian hukum seperti apa penafsiran kita, karena sumber hukumnya juga banyak, doktrin-doktrin juga termasuk, jurisprudensi termasuk, kemudian perjanjian juga termasuk, adat istiadat pelaksanaan perjanjian juga masuk. Jadi banyak macam pertimbangan, tapi yang paling utama biasanya mereka ketika itu one prestasi, maka adalah acuannya tidak dilakukannya prestasi terhadap perjanjian. Karena kalau dia perbuatan melawan hukum nanti masuknya kepada undang-undang. Dia melanggar undang-undang yang dibuat negara, meskipun ini bersifat privat, tapi negara turun dalam arti kata untuk menyelesaikan ya bagaimana aturan-aturannya. Negara diperbolehkan mengeluarkan undang-undang di mana ternyata kita yang melanggar undang-undang tersebut, sebagaimana pasal 1365 ya kan, tentang perbuatan melawan hukum, PMH, Ondek Matikdat, itu dia. Nah, kita ini masih berfokus kepada tentang perjanjian. Setelah saya sampaikan tadi tentang perjanjian tadi ya, sekilas tentang perjanjian, kita harus memenuhi pasal 1320 dan 1338 tentang perjanjian. Kemudian apa aplikasinya perjanjian ini? Banyak. Nanti saya akan membuat contoh bagaimana perjanjian. Ya, ini mungkin untuk kali ini saya akan mencontohkannya dengan jual beli. Karena ini yang paling dekat. Nanti ada jual beli, sewa menyewa, sewa beli, gadai. Ini banyak turunannya tentang perjanjian ini, banyak karena dia bersifat terbuka, ajas kebebasan berkontrak ya. Kemudian perjanjiannya juga ada ajas fakta panserpanda, siapa yang berjanji harus ditepati, apa yang diperjanjikannya harus ditepatinya. Jadi memang nanti kalau ada perkara-perkara hukum tentang hal ini, hakim akan melandaskan kepada perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Nah, jual beli sendiri telah diatur di dalam pasal 1457 Burgerly Trades Book. Itu tentang jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi yang satu punya barang, yang satu sanggup untuk membayar, terjadilah perjanjian jual beli. Nah, jual beli ini sebenarnya sudah terjadi sejak manusia ada, karena jual beli itu boleh tertulis, boleh juga secara lisan. Nah, banyak dalam kehidupan kita kan secara lisan, kayak kita membeli yang paling sederhana, kita membeli sembako, kita membeli rokok, kita membeli apapun kebutuhan kita, sebenarnya itu ada jual beli.
kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Kita sebagai pembeli sepakat terhadap harganya, si penjual sepakat untuk menjual barang tersebut kepada kita. Tapi nanti ini saya akan mencontohkannya kepada jual beli barang yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, kemudian pasal 1458 menyebutkan, ini sering terjadi nih ya, 1458 ini. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Bagaimana? Ini kan belum dibayar gitu. Kemudian ini belum diserahkan. Nah, undang-undang menyatakan bahwa jual beli itu sebenarnya setelah ada ketika kedua belah pihak ini adanya konsensus, kesepakatan. Si A sepakat untuk menjual sebuah mobil kepada si B. Si B bersedia membayar jumlah harga yang sesuai diminta si A. Nah, itu udah terjadi, jual beli itu udah ada. Sebenarnya fakta serpandanya sudah masuk di situ, siapa yang berjanji harus ditepati. Nah, kepada si penjual harus menepati liveringnya, penyerahannya kepada si pembeli juga harus menyerahkan uang, sejumlah uang kepada si penjual barang. Jadi bagaimana jual beli ini dianggap undang-undang? Seperti tadi, ketika terjadi konsensus sudah ada jual beli. Ini yang juga sering saya pakai di dalam lapangan ketika memang ya biasa penjual kan pasti nyari harga yang mahal. Ketika disepakati pada misalnya jam 1 disepakati harganya itu 100 juta. Ternyata di jam 3 dia bisa menjual harga tersebut dengan 102 juta gitu. Nah, akhirnya diberikan pada 102 juta. Kita akan mempersoalkan kenapa itu bisa terjadi. Dia harus memberikan kompensasi juga terhadap kesepakatan yang dia buat itu. Jadi di lapangan terjadi seperti itu. Nah, terhadap pasal 1459 nih terkait dengan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan belum dilakukan. Jadi hak milik kepada kita itu penuh setelah adanya livering gitu. Jadi barang yang dijual itu diserahkan, si penjual memberikan kepada si pembeli juga menerima penyerahan daripada penjual. Itulah terjadinya livering. Nah, bedanya livering kalau dia benda bergerak dan tidak bergerak juga dibedakan. Kalau dia benda bergerak, dia cukup dengan surat pernyataan saja, nggak perlu di depan-depan pejabat, kemudian terjadi livering, udah selesai. Gitu. Namun memang ada langkah baiknya, walaupun itu adalah penyerahan benda tidak bergerak, kalau dia memang dalam ada ikatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, hendaknya penjual jangan sendiri, dibuatlah suami dan istri, karena nanti ini akan jadi bermasalah. Ketika nanti ternyata mereka sudah berpisah ranjang atau belum ada perceraian di situ, nah ini nanti salah satu pihak bisa menggugat untuk membatalkan terjadinya jual beli tersebut, perjanjian tersebut. Jadi dia cacat hukum namanya, dan itu diatur dalam adanya putusan jurisprudensi Mahkamah Agung, harus mengikutkan, karena nanti kita akan melanggar undang-undang dan jurisprudensi Mahkamah Agung yang juga merupakan sumber hukum. Nah, untuk terkait dengan jual beli benda tidak bergerak terkait yang sudah bersertifikat, itu memang mutlak setelah keluarnya Undang-Undang 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, itu memang harus di PPAT. Itu mutlak harus di depan pejabat tanah, ya, pembuat akta tanah, PPAT. Gak boleh di depan yang lainnya kecuali dia belum bersertifikat, sebagaimana penjelasan saya di video-video saya sebelumnya, bagaimana jual beli terhadap tanah atau lahan yang belum bersertifikat dan apa permasalahan-permasalahannya. Nah, di sini nanti saya juga akan memberikan contoh perjanjian jual beli itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya, jual beli yang saya contohkan nanti itu ada benda bergerak dan tidak bergerak, belum bersertifikat, karena yang sudah bersertifikat itu nanti wewenangnya rekan-rekan notaris. Jadi nanti saya akan sampaikan bagaimana bentuk undang-undang secara perjanjian ini, dan nanti
Kalau apa memang saya buat satu link khusus untuk adanya surat contoh surat jual beli. Jadi rekan-rekan bisa mengambil dan mendownloadnya dari situ. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana sih bunyi kwitansi jual beli? Nah, bunyi kwitansi jual beli di sini sebenarnya ketika ada perjanjian, ada surat perjanjian, di dalam perjanjian tersebut bisa disebutkan bahwa perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti atau alat bukti pembayaran yang sah telah diterima oleh penjual dan pembeli, begitu. Tapi kalau memang mau rekan-rekan membuatnya secara terpisah boleh juga, tapi takutnya pertama dia tercecer kwitansi tersebut. Kemudian untuk membuat kwitansi kan kita harus juga memberikan materai, karena perpindahan uang itu kan harus ada materai. Jadi kalau perjanjian ini bisa dibuat dengan satu materai saja dan langsung dicantumkan bahwa jual beli ini juga merupakan bukti alat bahwa telah terjadinya pembayaran, itu sudah sah secara hukum dan hukum membolehkan tentang hal itu. Jadi sekilas tentang jual beli itu yang bisa saya sampaikan, tentang hukum perdata itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih telah menonton channel saya. Yang belum subscribe dan like, silahkan like dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.